Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahl ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, mohon izin duduk lebih tinggi ya. Begitu juga para jamaah yang pasti berakidah ahlus sunnah. Salah satu nikmat kita terlahir dan orang tua kita, guru-guru kita di kampung, guru-guru kita di sekolah, guru-guru kita di kampus, semuanya ahlus sunnah. Ini nikmat besar. Coba bayangkan kalau kita lahir, bapak kita Syiah, diajarin ngapain? Menghujat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau kita lahir sebagai bukan muslim, nggak tahu lagi ya. Ini nikmat. Ini yang dikatakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna. Itu dia. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kami. Jika Allah tidak kasih hidayah, kita tidak akan bisa lurus. Nikmat hidayah itu harus dipertahankan, itu yang berat. Maka ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al. Katakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya ghairak ahadan ya, kepada selainmu seorang pun. Lalu Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu aku istiqamah. Iman seperti apa yang Nabi ajarkan ini? Maka 2 hari ini kita dengan para asatiz yang mampu berbahasa Arab, kita gunakan ngaji 2 hari ini full berbahasa Arab. Dihadiri Ustaz Alnof, Maulana Farhan, ini udah perwakilan dari pergerakan-pergerakan yang banyak, dan semuanya ahlu sunnah. Kita mengkaji Kitabul Iman, pas sekali. Kitabul Iman, kitab iman dari Sahih Bukhari. Sehingga kita tadi mencocokkan akidah kita sama tidak dengan akidah imamnya Bukhari. Ternyata alhamdulillah akidah kita tidak jauh dari Imam Bukhari. Ini nikmat luar biasa. Bapak saudara makan Allah, sekarang setiap kelompok mengaku ahlus sunnah. Ini kalau kayak gadis diperebutkan cowok-cowok ya. Kalau kayak cowok cakep gitu, cover boy, diperebutkan ahlus sunnah itu. Setiap kelompok mengatakan dirinya ahlus sunnah. Inilah akidah ahlus sunnah. Inilah akidah ahlus sunnah. Saya datang bukan untuk mengatakan saya paling ahlus sunnah. Tapi kita semua sudah ahlus sunnah. Tapi kita mau sedang memperjelas kita ahlus sunnah jenis kelaminnya apa, ya, jenisnya yang mana ini? Ini yang kemudian belum jelas, maka kita perjelas. Bapak saudara, ikhwan akhwat fillah, ahlus sunnah apa artinya? Orang yang mengikuti sunnah. Adakah di hadis suruhan ngaku ahlus sunnah? Ternyata nggak ada juga. Yang ada cuma apa? Ini yang hadis sering kita baca. Nabi mengatakan seluruh umat Yahudi Nasrani terpecah. Begitu juga umatku. Umatku berapa terpecahnya? Menjadi lebih parah Pak. 73. Kalau umat terdahulu cuma 71, 72, umat kita 73. Lebih parah atau lebih hebat? Lebih parah Pak. Namun kemudian beliau ditanya, man hiya ya Rasulullah? Semuanya masuk neraka kecuali 1. Berarti mampir dulu ke neraka sebelum masuk surga. Masuk surga juga semua nanti, tapi mereka karena keliru, mereka disiksa dulu. Nah, semoga kita nggak termasuk nih. Makanya semua kelompok ingin disebut ahlus sunnah. Kenapa? Ada jaminan dari Nabi. Semuanya masuk neraka, kulluhum finnar illa firqah wahidah. Kecuali satu firqah. Illa millah wahidah di riwayat lain, kecuali satu kelompok di riwayat Imam Abu Daud illa jamaah ya, kecuali jamaah.
Maka semua kelompok aku itulah jamaahnya. Ini problemnya. Tapi kan nggak bisa ngaku-ngaku. Sudah banyak air, ya. Ini apa mereknya nih? Udah cabut ya. Nggak boleh iklan ya. Iklannya iklan mereknya A, gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngaku dia juga jual A. Pas dicek, oh beda. Cover apa namanya Ustaz? Penutupnya beda. Pas dilihat ada simbol-simbolnya biasanya, oh beda. Berarti itu namanya Ahlus Sunnah tapi versi yang ono gitu ya. Dan kita akan ceritakan nanti secara detail semampu kita, sesanggup kita tentang Ahlus Sunnah di dunia, bukan Indonesia aja, bukan Pekanbaru aja. Berapa macam Ahlus Sunnahnya nanti. Karena kita nggak mau tahzir mentahzir Pak, capek. Apa tahu tahzir? Mewaspadai. Jangan ikut itu, jangan, enggak. Kita nggak akan ngomong gitu. Kita sedang ingin mempersatukan. Nanti mereka ketemu di mana? Kita cek nanti ya. Walaupun mereka yang sekarang nggak mau ketemu Pak, kita ketemuin aja ya. Mengamalkan amanah dari surah Al-Hujurat. Jadi Allah yang berpesan. Fa aslihu baina akhawaykum. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Ya, sesungguhnya mukmin, orang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah. Maka kita akan berusaha untuk mengislahkan semampu kita. Islah itu bukan menyatukan, ingat. Islah bukan menyatukan. Islah itu cuma mencari titik temu sehingga orang berhenti dari hujat menghujat. Satu kali Ibnu Umar ditanya, ini ada di Sahih Bukhari tadi ya, mengenai kelompok Murji'ah. Murji'ah itu kelompok nyeleneh di zaman sahabat Nabi. Nabi sudah wafat. Kelompok apa namanya? Murji'ah itu yang mengatakan iman itu di hati aja. Nggak sholat nggak apa-apa. Ya. Tapi mereka masih syahadat. Ibnu Umar nggak mau jawab pakai aneh-aneh. Dia cukup jawab dengan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci sesama muslim itu fasik. Maka ciri-ciri dai fasik suka mentahzir. Ciri-ciri ulama fasik suka jelek-jelekin orang. Ciri-ciri dai-dai muhibbud dunya, pencinta dunia, suka nyari kesalahan orang. Qalbunya isinya hasad. Nah, kita nggak mau yang begitu. Kita sedang mencari titik temu semampu kita. Nggak mau dipertemukan ya sudah. Kita cukup mengamalkan ayat ini, fa aslihu baina akhawaykum. Maka islahkan antara saudara-saudaramu. Lalu apa kata Nabi? Ciri-ciri Ahlus Sunnah itu man ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan ikut sahabatku. Ikut aku disebut Ahlus Sunnah, ikut sahabat disebut jamaah. Ahlus Sunnah wal. Jadi istilah Ahlus Sunnah bukan berasal dari zahir hadis, tapi dari makna hadis. Ada hadisnya, tapi riwayat Tabrani dan hadis dhaif. Ya, apa itu ya Rasulullah? Itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi hadis dhaif. Baik. Lalu kita ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang mana? Kalau saya tanya, tadi saya tanya ke Ustaz Al-Nof, orang Riau, dulu ulama yang bawa Islam ke sini siapa? Tapi beliau kurang yakin ya. Saya mau tanya yang orang Melayu nih. Dulu yang bawa Islam ke sini, kemudian terkenal dengan keulamaannya siapa? Masih ingat nggak? Ya, kemudian yang tahun-tahun 20-an atau ya 1900-an lah ya. Kerajaan Bengkalis itu ada raja ya. Ada muftinya dulu kan? Muftinya siapa itu? Kalau rajanya saya tahu, Pak. Dulu ada raja gelar, ada raja penguasa. Misalnya kayak Raja Ali Haji, ada Raja Muhammad Yusuf ya. Itu ngajinya langsung ke Makkah. Raja Ali Haji itu murid dari Syekh Ismail Al-Minangkabawi Al-Makki. Dia belajar akidah Ahlus Sunnah dan belajar ilmu zikir langsung di Makkah. Makanya pernah pulang ke Sumatera, tapi kemudian menetapnya di Riau. Di Riau Pak, di wilayah kita ini. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail ya. Siapa nama muridnya? Itu raja. Namanya siapa? Raja Ali Haji. Kemudian penerusnya siapa?
Nah, saya kalau salah nih silsilah raja, tolong dibenerin karena kita tidak tahu kerajaan itu silsilahnya kemana aja. Namun yang terakhir yang tertulis di sejarah, di kitab-kitab yang kita baca, sejarah ya ulama yang ditulis, ada Raja Yusuf. Ya. Itu bergurunya kepada murid Syekh Abdullah Zawawi. Itu juga ulama Mekah, tapi beda. Sama-sama Ahlus Sunnah, tapi beda madrasah dengan Syekh Ismail. Beda madrasah, Pak. Tapi mereka sama. Dari situlah kemudian mufti-mufti, guru-guru ngaji, ulama-ulama buat pesantren, buat surau, buat apa. Mereka itu berakidah Ahlus Sunnah. Saya sudah meneliti ini semenjak tahun 2008. Kita meneliti manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan. Apa akidah ulama-ulama di Sumatera? Ternyata kita kaget, Pak. Kitab yang dibaca di tempat belajarnya Ustadz Al-Nof di Mesir, itu kitabnya banyak ketemu di Aceh, banyak ketemu di wilayah-wilayah yang dulu pusat-pusat Islam, Mandailing, ya, di Deli Serdang, kemudian di Bengkalis, kemudian di Padang itu di daerah Pariaman, sampai kemudian di Jambi, ketemu, Pak. Kitabnya sama. Apa judul kitabnya? Ummul Barahin. Apa itu kitab Ummul Barahin? Ummul Barahin karya Syekh Sanusi, Imam Sanusi. Ya, Imam Sanusi, beliau di akhir tahun 900-an, ya, semasa dengan Imam Al-Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru dari Imam Suyuti. Kita sering dengar Imam Suyuti. Ya. Nah, Imam Sanusi ini punya murid banyak. Nah, muridnya itu yang nyalin bukunya dan kitab itu sampai ke negeri kita dan diajarkan di negeri kita. Diajarkan di negeri kita. Nah, ini sebagai contoh. Ulama di Sumatera Barat, saya pernah cek, ya, mereka jalurnya kemana? Ada namanya Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang kata Ustadz Abdul Samad, beliau punya guru yang silsilahnya ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di Medan Wasliyah, ya. Kalau di sini apa, Pak? Antara Wasiliyah dan Tertilah, ya, Ahlus Sunnah lah. Itu mereka mengajarkan kitab. Gurunya siapa? Ternyata gurunya di Mekah namanya Syekh Said Bakri Syata. Itu ulama Mekah. Kitabnya dipakai di pesantren, Pak. Untuk fikih judulnya I'anatul Talibin. Sampai ke Jawa, sampai ke Al-Khairat sana di Sulawesi, pakai kitab yang sama. Untuk akidah mereka pakai Ummul Barahin. Ada syarah namanya Syarah Dusuqi. Ya, mungkin yang dari pesantren pernah dengar. Imam Dusuqi itu punya guru Bajuri, ya. Sampai di Betawi jadi Baijuri, Pak. Ya, Baijuri. Ya, tapi ternyata emang ditulisnya ada yang menulis Bajuri, ada Baijuri. Itu ulama Mesir, kitab-kitabnya diajarkan di Makkah, diajarkan di Indonesia. Sebelum Indonesia namanya ada, itu sudah diajarkan kitab-kitab itu. Jalurnya kemana? Jalurnya ke Makkah. Said Bakri Syata berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan, terus kepada Utsman Dimyati, kemudian kepada Syarqawi kepada Al-Bajuri, Al-Fadali, terus nyambung ke Imam Sanusi, nanti nyambung ke Imam Asy'ari. Nah, pertanyaannya sekarang Imam Asy'ari ini. Nah, kita langsung aja ke beliau, ya. Ahlus Sunnah itu kalau kita belajar akidah dulu ada namanya sifat 20. Benar nggak? Allah wujud, qidam, baqa. Pada hafal nggak semua? Allah wujud, qidam. Udah nggak hafal, ya? Udah tergantikan akidahnya, ya. Kalau di sinetron itu apa? Putri yang tertukar, ya. Ini akidah yang tertukar ini. Tapi ada jalur lain, Pak. Jalur Imam Maturidi. Itu di India, tempat Maulana Farhad ini belajar di Pakistan, itu pakai Maturidi, Imam Abu Mansur Maturidi. Siapa ini mereka, ya? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini orang yang lahir diperkirakan antara tahun 210 Hijriah sampai 260 Hijriah. Jadi tahun lahirnya diperdebatkan. Dulu kan nggak ada KTP, nggak ada akte, ya, nggak ada kan zaman itu, ya, bid'ah nggak, nggak, ya. Kira-kira itu, ya. Jadi 250 sampai 260. Anggaplah 255.
Anggap 255. Beliau punya ayah namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail ini punya teman namanya Imam As-Saji, Yahya As-Saji. Mereka ini murid Imam Ahmad bin Hanbal. Murid siapa? Murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kata orang kita. Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya 241 Hijriah. Biar pusing Mbak, sebutin tahun wafat terus ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar sejarah agak serius sedikit malam ini ya. Tapi nggak serius-serius amat. Ini Imam Yahya As-Saji dipesan, diamanahkan oleh Syekh Ismail, kalau saya mati kamu tetap ajarkan anak saya yang bernama Ali, ya, Abul Hasan Al-Ash'ari. Namanya Abul Hasan, ya, nama kecilnya Ali, Ali bin Ismail. Akhirnya betul Syekh Ismail meninggal, beliau wafat. Yahya As-Saji, murid Imam Ahmad, jadi guru hadis dan guru fikih dan guru akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi kemudian ibunya Abul Hasan Al-Ash'ari menikah dengan seorang ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran apa lagi? Aliran yang kalau sekarang disebut aliran rasionalis, liberal, kira-kira begitu ya, suka debat. Mereka ini menjadikan akal sumber pertama sebelum Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran dulu, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar di kitabnya Syarah Usul Khamsah. Pertama itu akal. Jadi akal dulu nih, sumber. Yang kedua baru Al-Kitab, yang ketiga baru Sunnah, baru Ijma. Nggak ada kias dia sudah mulai langsung di depan. Jadi ditaruh di depan akal. Itu tertulis Pak di kitabnya. Kalau kurang percaya bisa di-download kitabnya. Sekarang kitab itu nggak usah dibeli. Kalau kuat baca di laptop, kuat baca di HP. Tapi kalau kami ngaji di kampus, ngaji di pesantren dulu, emang senangnya baca kitab. Walaupun harganya 3 juta kita beli. Karena mata itu lebih enak baca. Dulu kita ngaji baca kitab. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang masih kecil waktu itu namanya Ali, punya ayah tiri bernama, ini ulama Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai. Dibaca juga Jubai. Siapa namanya? Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini udah ulama besar di Baghdad, tapi kelompok Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai ini mengkader si Abul Hasan kecil, Abul Hasan Al-Ash'ari kecil, dikader sampai kemudian terjadi persaingan antara dia dan anak kandungnya Abu Ali Al-Jubai, namanya Abu Hashim Al-Jubai. Terjadi persaingan. Namun yang hebat siapa? Al-Ash'ari. Maka di saat Imam Ash'ari baru berumur 20 tahun, dia sudah menjadi pemimpin Mu'tazilah. Tadinya apa? Tadinya Ahlus. Jadi ini cerita yang jarang diceritakan orang. Imam Ash'ari itu 3 periode, tapi salah sebut orang periodenya. Yang tertulis di kitab-kitab murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, Imam Ash'ari Ahlus Sunnah dulu, lalu menjadi Mu'tazilah. Ternyata beliau ngupdate terus, berguru terus. Terakhir beliau berguru ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah dengar Imam Junaid? Semua sufi-sufi di dunia tarekatnya lewat Imam Junaid. Ilmu zikir, la ilaha illallah, Allah, Allah, apapun zikirnya lewat Imam Junaid. Imam Junaid ini wafatnya tahun berapa? Tadi Imam Ash'ari tahun berapa lahirnya? 250 atau sampai 260. Kira-kira kita ambil tengahnya 255. Imam Junaid ini wafatnya tahun 297. Perkiraan ulama 200 berapa? Imam Ash'ari ini diperkirakan tobat umur 30-an ke 40. Jadi kalau 55 umur berapa dia tobat? Tahun berapa dia tobat kira-kira? 29? Hah? 255 tambah 30 atau 40? Nah, 30 dulu dah.
Oke, kalau tambah 40? 295. Berarti masih bisa ketemu Imam Junaid nggak? Ketemu Pak, Imam Junaid Al-Baghdadi dari Baghdad loh ya. 295 berarti masih ada waktu 2 tahun ketemu Imam Junaid. Tapi ternyata diam-diam dia sudah lama melirik kajian Imam Junaid. Junaid Al-Baghdadi ini disebut Imam Ahlus Sunnah di kalangan Sufi. Karena juga ada Imam Ahlul Bid'ah Pak di kalangan Sufi. Nah, di situ beliau mulai berubah pertemuannya. Yang tadinya suka debat, ketemu Sufi kan banyak zikir jadinya ya. Langsung semua yang didebatkan selesai dengan beberapa pertanyaan dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dijawab oleh Junaid, selesai. Apa aja pertanyaannya beres. Dia mikir-mikir. Saya kira yang paling pintar itu Abu Ali Al-Jubai, bapak tirinya. Ternyata masih ada yang lebih pintar. Langit di atas langit. Akhirnya beliau di umur 40 itu, beliau orang Arab itu pakai bamis, pakai sarung, pakai jubah Pak. Ada jubah satu lagi, jubah luar. Ini kan jubah dalam kata orang kita. Enggak, namanya ini qamis bahasa Arab. Ada jubah luar. Biasanya kalau orang Al-Azhar tuh pakai ya. Biasanya Ustaz Anaf kalau pakai baju lengkap tuh ada tuh ya. Lengkap. Kalau orang Saudi juga ada. Habib coba lihat. Ada gamis, luarnya ada jubah, terus ada lagi selendang, rida. Beliau buka jubahnya, lalu beliau berkhutbah dan mengatakan, siapa yang belum kenal aku, kenalkan aku Abdul Hasan Al-Asy'ari. Orang kenal dia semua, udah imam di Baghdad. Apa kata beliau? Ini jubah saya copot, saya lempar, sebagaimana juga saya melempar ajaran bapak tiri saya Abu Ali Al-Jubai. Kok dia bisa keluar? Ternyata ada beberapa pertanyaan dia yang dia tanyakan ke bapak tirinya nggak bisa dijawab. Mungkin Ustadz Idrus Romli pernah cerita ya tentang di sini tentang 3 orang. Ya, kita ulang lagi Pak. Kita coba lihat sisi lain. Itu baru salah satu cerita. Imam Subuki menyebutkan cerita yang banyak, Imam Ibnu Asakir menyebutkan cerita yang luar biasa lebih banyak. Namun cerita yang paling mengena itu adalah orang Mu'tazilah itu punya akidah. Akidahnya kayaknya bagus, tapi masalah. Allah itu hanya berkehendak baik. Bagus nggak bunyinya? Bagus bunyinya? Bagus. Tapi mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Mulai aneh. Berarti ada pencipta keburukan selain Allah. Siapa dong? Setan dan Anda. Gitu ya. Berarti kita semua menciptakan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita ada yang baik, ada yang buruk. Coba lihat. Allah itu hanya buat yang baik. Kita bisa buat baik, bisa buat buruk. Banyakan mana? Banyakan kita apa Allah? Nah, ini yang kemudian ditanyakan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini mana yang disebut rasional? Mana yang disebut cerdas itu di mana? Ini kurang cerdas ini gitu. Nah, ini yang jarang diceritakan orangnya. Yang tentang 3 orang itu sering diceritakan. Yang barusan jarang diceritakan. Nah, akhirnya terjadi akut. Apalagi orang Mu'tazilah ini meyakini Al-Quran itu sifat Allah makhluk. Apa arti makhluk? Baru. Allah itu Allah wujud, qidam, baqa. Qidam itu artinya apa? Yang terdahulu tanpa ada awal. Kalau kita ada awal nggak? Ya, saya mau tanya, duluan ayam apa telur? Hah? Ayam. Saya punya ayam di rumah waktu kecil, kok dari telur ya? Ayamnya keluar dari telur. Tapi saya kemudian punya bebek, itu bapak saya punya dulu, bebeknya keluar dari telur, ada yang telur keluar dari bebek. Jadi pusing kita. Ini yang mana yang duluan? Ayam duluan atau telur duluan? Bebek duluan atau telur duluan? Tuh, berbeda pendapat nih ulama Pekanbaru nih ya. Yang mana duluan Pak? Ini namanya daur, muter balik, debat kusir ya. Kata orang yang punya ayam, tapi ayamnya ayam jago. Nggak pernah ngeliat ayam bertelur. Itu telur dari
ayam. Kata bapak-bapak yang punya ternak apa nih? Ternak ayam petelur, lain lagi ceritanya. Ya, yang telurnya kemudian dibibitkan menjadi ayam, enggak, ayam dari telur, udah bolak-balik di situ. Ini namanya daur, muter, debat kusir, ya. Imam Asy'ari bilang, kurang cerdas. Yang benar gimana? Mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Tuh, jangan terjebak pada ayam dan telur. Cerdas nggak Imam Asy'ari itu? Ya, kita udah sibuk di ayam, telur, pusing juga mikirinnya. Ternyata ada yang bukan ayam, yang bukan telur. Nggak mirip sama ayam, nggak mirip sama telur. Kuasa mencipta ayam, kuasa membuat telur. Itulah yang bernama Allah. Gitu. Kayak gitu modelnya beliau, ya, ngajak orang berpikir cerdas. Akhirnya orang-orang yang ateis langsung muslim, orang-orang yang tadi nggak percaya Allah, orang-orang yang percaya animisme langsung muslim. Ini Imam Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari itu wafat tahun, langsung aja wafatnya ya, 324 Hijriah. Berapa? 324 Hijriah. Lama nggak? Dan kitabnya lebih dari 300, isinya kritik semua. Raddu ala fulan, raddu ala. Jadi isinya polemik semua, ngkritisi si anu. Kenapa? Ternyata di Baghdad itu kayak Jakarta, Pak. Kota metropolitan dan semua aliran ada di situ. Akhirnya beliau satu-satu ngkritik si anu biar lurus, ngkritik si anu. Akhirnya kemudian ahlul bid'ah semuanya minggir dari kota Baghdad. Ini kehebatan beliau. Bayangkan 300-an kitabnya isinya kritik semua. Kalau sekarang orang nulis kritik bukan ingin menyebar kebaikan, tapi ingin menyebar kesombongan. Nah, ini bedanya. Itu beda antara Imam Asy'ari dengan tak Asy'ari. Di luar sana Imam Asy'ari itu orang metropolitan. Di luar sana ada namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekampung dengan kampungnya Imam Bukhari tapi beda kota. Namanya kota Samarkand. Ada Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini semasa, Pak, tapi umurnya lebih panjang ya, lebih muda juga. Wafat tahun 332 atau 33. Berarti beda nggak tahunnya? Ya. Maka kemudian ulama-ulama di Persia, di Afghanistan, di Pakistan, di India itu lebih banyak mengikuti metode Imam Al-Maturidi. Pas kemudian muncul 2 abad setelah itu ada imam-imam, diantaranya kemudian beberapa waktu setelah itu Imam Bazdawi menggabungkannya. Oh, ternyata antara Asy'ari dan Maturidi sama, kecuali ekspresinya, kalimatnya yang beda, isinya sama. Ternyata juga di sebelah barat sana ada di wilayah Kairo ada syekh bernama Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Tahawiyah. Nah, ini nanti kaitannya dengan ikhwan kita Salafi. Ya, ikhwan kita Salafi. Tapi sebenarnya Abu Ja'far Tahawi itu pengikut Abu Hanifah dan dekat akidahnya dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau wafat lebih awal, 321. Tahun berapa? Jadi dekat-dekat nggak? At-Tahawi 321, Asy'ari 324, Al-Maturidi 332 atau 333. Dekat, Pak. Tidak ada riwayat bahwa mereka ini ketemu dan semasa. Bukan semasa iya, tapi tidak ketemu, gitu ya. Nggak ada riwayat mereka ketemu. Dulu nggak ada HP, nggak ada YouTube, ya. Sekarang kita pengen nonton Ustadz Fulan, langsung buka itu, ya. Ketemu langsung. Ada nama, langsung ketemu. Saya udah lama nggak ketemu Maulana Farhan, ya. Dulu waktu kecil kita ketemu di Sumatera Barat. Terus Ustaz Anaf kabari, ini ada nih namanya Maulana Farhan, beliau ini begini. Saya ingat Ustaz Farhan, saya kenal. Sekarang tinggal cek aja, ditunjukin gambarnya. Oh iya, ini beliau ini. Tapi beliaunya lupa sama saya, ya. Ustaz melupakan aku, Ustaz. Mereka tidak pernah ketemu. Kita cek kitabnya. Imam Tahawi lebih tua, ilmu hadisnya lebih
kental Pak. Imam Tahawi ini punya kitab hadis banyak. Kenapa? Karena di Kairo saat itu tidak banyak orang debat masalah akidah. Orang banyak ngaji hadis. Dulu Imam Tahawi ini bermazhab Syafi'i. Tapi kemudian dia ketemu dengan seorang imam bermazhab Abu Hanifah yang sudah pintar ilmu hadis, pindah mazhab. Jadi bisa aja orang pindah mazhab. Ini siapa? Imam Tahawi. Jadi orang pindah mazhab itu biasa. Dari dulu udah biasa Pak. Tapi mereka nggak saling menyalahkan. Ya, Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari tadi gimana? Dari ahli sunnah jadi Mu'tazilah, balik jadi ahlus sunnah. Ini yang benar ceritanya, bukan dari Mu'tazilah menjadi Kulabiyah, Asy'ariyah, menjadi Salafiyah, bukan. Nggak begitu ceritanya. Di akidahnya sudah salaf. Pertama ahli sunnah salaf, udah salaf dia. Lalu Mu'tazilah, lalu menjadi ahli sunnah lagi, ikut salaf lagi. Itu yang sahih. Kita cek. Maka Imam Ibnu Asakir ahli hadis nulis kitab. Judulnya Tabyin Kadzbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Penjelasan kebohongan orang yang bercerita tentang Ash'ari, bahwa Ash'ari itu berapa? Pindah menjadi begini gitu ya. Nah ini kemudian di satu kitab Pak. Kitab ini kita ajar di Ma'had Darussunnah di Jakarta. Kita ajar untuk mahasiswa semester 6 dan semester 8. Kita ajar kitab ini. Nah, Imam Tahawi ini pas kita cek kitabnya, Tahawiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ternyata akidahnya sama. Akidahnya sama. Dan Imam Tahawi ini kitabnya dipakai oleh teman-teman ikhwan-ikhwan Salafi. Salafi yang sekarang. Jadi sebenarnya kita ini masih satu ke atasnya. Masih satu Pak ke atasnya. Akidah Tahawi kok nggak terkenal karena beliau tidak tinggal di kota metropolis. Lebih terkenal hadisnya daripada akidahnya. Nah ini. Lalu Indonesia ini ahlu sunnah, benar nggak? Ahlu sunnah yang mana nih Indonesia? Nah sebelum ahlu sunnah Indonesia deh ya, kita cek dulu dunia sekarang. Al-Azhar. Al-Azhar akidahnya apa Pak? Ahlu sunnahnya dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kok nggak Tahawiyah disebut? Karena sudah masuk include Tahawiyah. Kemudian bermazhab fikih 4 mazhab dan bertasawuf. Itu ahli sunnah. Dirumuskan oleh Azhar, dan ternyata di Yaman juga sama. Habib Umar yang sering datang ke Jakarta, itu beliau sama, kalimatnya sama. Saya juga berguru ke ulama Suriah, berguru ke beberapa ulama dari Tonja, dari Maroko sana, sama. Beda-beda tipis. Lalu kita sekarang masuk ke jantung pusatnya Islam. Mana? Mekah dan Mekah Madinah ini kita bagi Pak. Mekah Madinah sebelum negara Saudi berdiri dan setelah Saudi berdiri. Kapan berdiri Saudi? 1924. Ini ya apa yang tertulis di buku sejarah ya. Bisa di sebelumnya, tapi baru ditulisnya 1924. 1924 Muhammadiyah udah berdiri belum di Indonesia? Muhammadiyah tahun berapa Pak? 1912 pada 13? 12 ya? NU kapan Pak berdiri? Ini nggak ada NU politik ya, NU aja. NU Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Ini seperguruan dengan pendiri Muhammadiyah ya. Belum ada partai saat itu ya. Belum ada calon presiden saat itu. Jadi kita nggak ngurus yang sekarang ya, kita urusin yang dulu nih. Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, kita sebut Syekh Pak, bahasa Indonesianya Kiai ya. Orang ini buat lembaga dan asalnya sama, akidahnya ahlus sunnah. Buka majelis tarjih,
halaman depannya itu yang tentang bagian pertama sama akidahnya dengan Syekh Hasyim Asy'ari, persis sama. Cuma beliau Syekh Ahmad Dahlan tidak membunyikan itu akidahnya Asy'ari atau Maturidi. Tidak membunyikan mazhabnya dengan mazhab Syafi'i. Karena Majelis Tardih ini punya metode beda dengan mazhab kebanyakan. Lalu NU mempertegas. Dulu belum ada istilah NU, dulu Nahdlatul Ulama aja. Sebelum itu namanya Komite Hijaz. Dulu ada isu kubur Nabi mau dipindah, dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Maka ulama-ulama pesantren, dulu belum ada nama NU atau tidak NU, dulu belum ada. Ulama-ulama itu buat semacam hay'ah, lajnah, komite, dikirim ke Hijaz untuk membuat semacam nasihat atau peringatan kepada pemerintah di sana. Maka didirikanlah Komite Hijaz. Itu yang kemudian berhasil, salah satunya, dan pulang-pulang disebutlah gerakannya Nahdhah. Apa arti Nahdhah? Kebangkitan ulama, para ulama. Kok nggak disebut Ahmadiyah gitu kan? Udah ada Muhammadiyah. Karena Ahmadiyah sudah menjadi ajaran agama baru, Pak. Di Sumatera ada orang-orang Dayah, ada orang Wasiliyah, ada orang-orang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, mereka gurunya sama nanti. Contoh ini yang gampang. Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu pendirinya ada beberapa ulama yang terkenal itu 3 ya. Dari Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi itu ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian dari Payakumbuh ada namanya Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Di daerah Padang Panjang ada namanya Syekh Jamil Jau. Ya, Syekh Jamil Jau. Orang 3 ini punya teman banyak, diajak gabung, jadilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, barengan Pak sama Muhammadiyah nih masuknya, barengan semua. Ini kebangkitan Islam di negeri kita. Pas kita cek semua ke atas, dulu Syekh Sulaiman Rasuli konflik sama Ayah Buya Hamka. Jadi ini generasi Ayah Buya Hamka. Kita kenal semua kan Ayah Buya Hamka. Ayahanda Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Digelari dengan Haji Rasul. Sedangkan Syekh Sulaiman namanya Sulaiman Rasuli. Udah punya Rasul-Rasul belakangnya ya. Mereka awalnya konflik. Kenapa? Syekh Sulaiman Rasuli ini dalam fikih, kalau ada orang meninggal, nggak mempersalahkan makan di rumah orang yang meninggal. Bagi Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, ini dianggap tidak benar. Kenapa? Guru mereka namanya Said Bakri Syata di Mekah, nulis kitab I'anatul Talibin, fikih mazhab Syafi'i, ahlu sunnah, melarang makan-makan di rumah orang berduka. Tapi muridnya beda pendapat, Pak. Gurunya sama tuh. Tuh, di situ kayaknya. Ternyata Syekh Sulaiman Rasuli dapat guru lain yang membolehkan. Dapat hadis baru. Sebenarnya hadis sudah lama, tapi dia baru dapat. Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah, dia nggak mau ganti, dia maunya ikut gurunya, ulama Makkah Said Bakri Syata. Jadi yang nggak mau makan di rumah orang mati itu bukan berarti dia Wahabi, Pak, bukan. Itu Syafi'i itu. Cuma sekarang dituduh gitu ya. Wahabi pun nggak semuanya salah. Nah, ini cek. Kenapa Wahabi disebut Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ini, saya masih nyebut Syekh dan rahimahullah. Nah, karena kita punya sejarahnya yang beda dengan sejarah yang dipakai oleh beberapa kiai-kiai pembenci Wahabiyah. Ya, kita ada kritik tapi kita nggak benci. Nah, ini bedakan. Kita ada kritik tapi kita tidak benci. Ini bedanya antara mubghid dengan muhib. Orang kolbunya isinya kebencian dengan orang yang kolbunya isinya kasih sayang. Semoga kita termasuk yang kasih sayang. Amin. Syekh Muhammad bin Wahab ini punya guru namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Akidahnya Ahlus Sunnah Maturidiyah. Beliau dari India, Pak. Tinggal di Madinah, maka disebut Al-Madani. Jadi ulama di Masjid Nabawi. Siapa namanya? Muhammad Hayat Sindi. Dia bermazhab Hanafi dan bertariqat Sufi.
Siapa bilang Imam Wahabi tidak tahu thariqat? Tahu thariqat dia. Tapi dia tidak mau thariqat itu yang fanatis, gitu aja Pak bedanya. Coba buka buku-bukunya. Sekarang aja yang kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan terlalu bebas, akhirnya orang teman-teman yang intisab, yang menisbatkan dirinya kepada Wahabiyah Salafiyah, kok bentrok sama ulama sufi. Padahal Syekh Muhammad Abdul Wahab berguru kepada ahli hadis yang sufi. Dia punya judul buku ya, Majmu' Rasail Muhammad Abdul Wahab. Ditulis di situ ketika beliau diisukan di Hijaz yang sekarang jadi Saudi, beliau mengkafirkan fulan, mengkafirkan sufi, mengkafirkan tarekat, mengkafirkan ulama ini, ulama itu. Apa dijawab? Ini hanyalah buhtanun azim, kebohongan yang nyata. Apa kata dia? Saya dituduh, yuftara alayya anni ukaffiru fulan, fulan disebutkan, aku mengkafirkan Sufi Ibn Arabi, Sufi fulan, Syekh fulan, Imam fulan. Dia bilang, enggak, saya enggak pernah mengkafirkan. Kalau di Sumatera Barat, saya nggak tahu di sini, kalau ada orang meninggal itu baca buku sholawat, tahu nggak? Judulnya Dalailul Khairat. Imam terdahulu biasa baca kitab ini untuk sholawat. Tapi orang awam tidak paham, ini kan buku tambahan, bukan buku inti. Yang inti Quran dan Sunnah, bukan hadis Pak ya. Quran dan Sunnah. Kalau ahli hukum lebih senang nyebut Sunnah. Quran dan Sunnah ternyata oleh anak-anak awam, murid-murid pemula dinomor duain. Baca kitab salawat lebih sering daripada baca Al-Quran. Maka beliau mengatakan, saya hanya melarang murid-murid lebih sering baca buku selain kitabullah. Tapi saya dituduh mengkafirkan orang yang baca dalail. Ini beda. Kemudian gerakan Wahabiyah berkembang begitu rupa, itu sudah di luar kemampuan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi mereka masih nyambung Pak. Jadi tauhidnya Muhammad Wahab apa? Ini dia nanti ngikutnya Syekh Imam Tahawi ya, ke atasnya. Nanti terus Ibnu Taimiyah yang digelari Syekhul Islam. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid namanya Ibnu Abil Izz. Dia menjadi penjelas akidah Imam Tahawi versi Imam Ahmad. Tapi ternyata Imam Ahmadnya masih versi Ibnu Taimiyahnya. Muncullah tandingan dalam tanda kutip sifat 20. Apa tandingannya? Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Orang belajar sifat 20 juga ada uluhiyah, rububiyah, asma was sifat, tapi beda. Apa yang membedakan ini? Itu perlu pertemuan lagi. Karena waktu kita pendek ya. Ini, jadi kenapa beda? Karena Ahlus Sunnah Asy'ari Maturidi pakai sifat 20. Uluhiyah, rububiyah, asma sifatnya lebih longgar daripada uluhiyah, rububiyah versi Salafi. Bagi Salafi, tiga ini kenceng Pak, perbedaannya jadi panjang. Panjang nanti ke sini. Itu yang kemudian yang menyebabkan dari semenjak zaman Ibnu Taimiyah sampai hari ini susah mempertemukan antara Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah dengan Ahlus Sunnah Salafi. Saya masih sebut Ahlus Sunnah juga. Walaupun beberapa teman saya pendakwah bilang itu bukan Ahlus Sunnah, masih Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah yang punya konsepnya beda, bukan pakai sifat 20. Bahkan nuduh orang yang pakai sifat 20 hanya meyakini 7 sifat Allah. Kan nggak benar. Tanya Ustadz Al-Naf, ini pakar sifat 20 Pak, emang sifat Allah cuma 7 Ustadz? Enggak kan? Enggak ya. Lalu muncul kelompok lagi yang lain, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Contohnya misalnya ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu pendirinya bernama Taqiyuddin An-Nabhani, itu ulama hebat. Imam Taqiyuddin, beliau imam Pak. Siapa yang mengatakan Syekh Said Mamdouh? Beliau imam dalam beberapa hal. Saya lebih senang nyebutnya Syekh. Syekh Taqiyuddin Nabhani ini tamatan Azhar. Jadi kakak kelasnya Ustaz Al-Naf. Ya. Bapak kelas. Jauh ya. Kakek kelas kali ya.
Syekh Taqiyuddin Nabhani ini pernah ketemu dengan Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang ngajarin baca maksurat pagi sore. Ya, ahli sunnah juga, tapi ahli sunnah pergerakan. Semuanya ahli sunnah kok ya, tapi pergerakan, Pak. Beliau mengatakan Syekh Hasan Al-Banna ini bagus pergerakannya, tapi kok gak terjun ke politik. Maka dia pulang ke kampungnya Yordan, dia buatlah partai politik, namanya Hizbut Tahrir. Hizb artinya kelompok, partai Tahrir pembebasan Palestina, gitu maksudnya. Jadi Hizbut Tahrir itu cita-cita yang mau meneruskan apa yang diciptakan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Lalu beliau buat buku tentang konsep khilafah. Di situ mungkin keseleo dikit. Dicarilah kesalahannya oleh seorang ulama di Libanon. Keseleo dikit, biasa. Emang ada ulama yang nggak keseleo, ya? Salah ngomong, salah tulis, itu biasa, Pak. Namun bagi ulama Libanon, namanya Syekh Abdullah Al-Harari, saya pernah ketemu muridnya tahun 2006. Namanya siapa? Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, digelari oleh musuh-musuhnya Ahbash. Apa? Ahbash. Itu gelar dari musuhnya. Tapi beliau menyebut dirinya Al-Habashi, orang Ethiopia, hijrah ke Libanon dan ngajarin orang Libanon. Ini guru saya adalah orang Libanon, dia cerita orang Indonesia lebih Islami, lebih banyak ma'had Islamnya daripada kami. Maka di sana kalau ada ulama pasti orang serius, karena nggak ada madrasah keislaman seperti kita, Pak. Indonesia punya ma'had Gontor, itu paling besar sedunia, bukan lagi Indonesia, paling gede, Pak. Tapi jaringan terbesar NU. Kemudian nomor 2 apa ya, Wasiliyah apa gitu ya. Gontor habis itu, Gontor baru Wasiliyah, Al Khairat di sana di timur sana, Perti, Terbiyah di Sumatera Barat, itu jaringannya besar-besar. Namun yang eksis ya Gontor ini, luar biasa. Nah ini, Syekh Taqiyuddin Nabhani dikritik oleh siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dikritiklah, dicari-cari kesalahannya. Misalnya nolak takdir, ternyata enggak. Cuma ada redaksinya kurang pas. Tapi bukunya sudah dicetak, sudah ditulis. Itu aja problemnya. Tidak percaya azab kubur, padahal enggak. Dia percaya azab kubur. Dia cuma ngomong. Apa yang dia katakan? Akidah itu harus pakai hadis mutawatir. Sama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia enggak nolak azab kubur. Yang keras dari Taqiyuddin Nabhani cuma satu, bab khilafah. Ahlus sunnah semua, Pak. Tapi ketika masuk bab khilafah, ditaruh khilafah di bab iman, baru jadi masalah. Itu aja sebenarnya. Tinggal kita keluarin lagi, jangan taruh di bab iman, taruh di bab fikih. Nah ini udah ketemu Wahabi, Salafi, Asy'ari. Nah, kelompok apa lagi yang ada di Indonesia? Kita cek uratnya kemana? Udah Isya? Masya Allah. Langsung komen aja bisnis ya. Setelah ini kalau ada pertanyaan, niat bertanyanya ingin tabayun kah, tapi jangan menguji ya. Kalau menguji Ustaz Anaf aja, tahan banting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.